Hai para pecinta film Korea, bertemu lagi dengan Arga Film. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan film Korea berjudul On Your Wedding Day. Film ini menceritakan seorang lelaki siswa SMA yang pemalas dan nakal. Dia jatuh cinta sama teman sekelasnya. Hubungan mereka berlanjut sampai lulus kuliah. Dia sangat setia dan bahkan rela menunggu pujaan hatinya hingga 10 tahun. Namun setelah 10 tahun menunggu, dia dikirimi undangan dari wanita yang dicintainya tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Apakah si pria ini merelakan wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain atau merusak acara pernikahan tersebut? Simak alur ceritanya hanya di Arga Film. Untuk mendapatkan pemberitahuan ketika saya upload video, silahkan klik like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah video ini. Pria ini bernama Woo Yun yang terkenal pemalas dan suka berkelahi. Sedangkan gadis cantik ini bernama Sung Hee. Cantik seperti Luna Maya. Yang setuju tinggalkan di kolom komentar. Suatu hari di sekolah SMA negeri kedatangan siswa baru yang berparas cantik bernama Sung Hee. Wajahnya yang cantik membuatnya dengan sekejap menjadi primadona di sekolahnya. Woo Yun yang suka berkelahi pada hari itu sedang rebutan es cendol dengan temannya. Hingga ketahuan guru matematika dan dihukum. Pada saat dihukum inilah dia melihat Sung Hee dan rupanya dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah menyelesaikan administrasi, Sung Hee segera masuk kelas. Di sisi lain, teman Woo Yun yang bernama Taiki juga menyukai Sung Hee. Woo Yun berusaha mengambil hati Sung Hee. Di saat Sung Hee malas sekolah, dia mengajak Woo Yun bolos sampai rela memanjat tembok. Mereka jalan-jalan dan minum es cendol di pinggir jalan. Suatu ketika Woo Yun mengutarakan cintanya kepada Sung Hee. Sung Hee pun menjawab, jika kamu masih suka berkelahi, Aku tidak mau jadi pacarmu. Di sela-sela pembicaraan tersebut datanglah Taiki yang bermaksud mengutarakan cintanya kepada Sung Hee. Namun Sung Hee menolaknya karena dia takut dengan Taiki yang berwajah kasar dan seram. Hari berlalu, Taiki masih mengejar-ngejar Sung Hee agar mau menerima cintanya. Melihat hal itu, Woo Yun pun mempunyai ide dan dia segera mengutarakan idenya kepada Sung Hee. Dia berkata jika Sung Hee ingin tidak dikejar-kejar Taiki lagi, bagaimana jika kita pura-pura pacaran? Mendengar ide tersebut, Sung Hee pun menyetujuinya. Alangkah senangnya hati Woo Yun mendengar hal itu. Meskipun hanya pura-pura pacaran. 2 hari berikutnya Taiki mendengar bahwa Woo Yun dan Sung Hee jadian. Dia segera bergegas mencari Woo Yun dan berusaha menghajarnya. Namun Woo Yun tidak meladeninya karena teringat janjinya kepada Sung Hee jika dia tidak akan berkelahi lagi. Setelah kejadian tersebut Woo Yun dan Sung Hee bertambah akrab dan sering jalan. Pada hari Senin Kliwon sepulang sekolah, Woo Yun mengajak Sung Hee pergi ke pantai. Mereka bercerita dan terlihat wajah bahagia di antara keduanya. Tiba-tiba Sung Hee memegang tangan Woo Yun dan menggambar orang berciuman di telapak tangan Woo Yun. Melihat gambar tersebut, Woo Yun segera merespon dengan mencium Sung Hee. Rupanya itu pertemuan terakhir di mana keesokan harinya Sung Hee pergi dari kota tersebut. Sebelum pergi dia menelpon Woo Yun dengan memberitahu bahwa hari itu dia akan pergi pindah ke Seoul untuk mendaftar ke universitas. Setelah menelpon Woo Yun, Sung Hee segera pergi bersama ibunya dan meninggalkan kekasihnya di kota ini. Di sini, di batas kota ini. Woo Yun pun merasa galau dan seakan tiada gairah lagi dalam hidupnya. Dia mencari kesibukan dengan menjual gorengan di pinggir jalan. Di saat sedang asik menjual gorengan, teman Woo Yun bernama Kodir datang menemuinya dan memberikan brosur masuk ke universitas di Seoul. Dalam brosur tersebut, Woo Yun melihat foto Sung Hee terpajang di sana.
Seketika semangat Wuyun membara ingin mengikuti tes seleksi masuk di universitas tersebut. Dia segera bergegas pulang dan memberitahukan maksud tersebut kepada kedua orang tuanya. Namun ayahnya malah tertawa dan berkata, "Anak pemalas seperti kamu mana bisa masuk ke universitas favorit di Seoul?" Wuyun tidak peduli, kata ayahnya. Dia sangat rajin belajar, makan sambil belajar, bahkan ek-ek pun belajar. Singkat cerita, Wuyun diterima di universitas tersebut. Sesampainya di sana dia mencari Sung-hee, sang pujaan hatinya. Detaillah lama mencari. Akhirnya Wuyun menemukan Sung-hee dan segera dia memanggilnya. Mendengar namanya dipanggil, Sung-hee mencari arah suara tersebut dan melihat Wuyun ada di sana. Seketika dia berlari ke arah Wuyun dan memeluknya. Sung-hee membantu Wuyun mencari kontrakan yang dekat dengan kampusnya. Setelah 1 semester, pada malam hari Sung-hee datang ke kos Wuyun dan menemuinya. Sung-hee bilang jika dia sudah mempunyai pacar. Mendengar hal itu hancur hati Wuyun berkeping-keping. Hancur hatiku mengenang di kau. Merasa iba dengan Wuyun, teman-teman Wuyun berusaha menghiburnya dengan mengatakan, sebelum janur kuning melengkung dia masih punya kesempatan merebut pujaan hatinya itu. Mendengar yang diucapkan temannya, semangat Wuyun untuk merebut cintanya kembali tumbuh 1000%. Keesokan harinya Wuyun berusaha mencari tahu siapa pacar Sung-hee. Rupanya ini dia pacar Sung-hee. Dia ganteng, tajir dan juga berprestasi di cabang olahraga bisbol. Bahkan di timnya, dia menjadi kapten. Wuyun pun mempunyai ide dengan masuk di tim bisbol tersebut untuk menyaingi pacar Sung-hee. Bulan berganti bulan, di saat hari Jumat Kliwon. Wuyun teringat jika hari itu ulang tahun Sung-hee. Dia bermaksud memberikan bunga kepada Sung-hee. Setiba di depan kos Sung-hee, dia melihat ada mobil pacar Sung-hee dan mereka berdua sedang ada di dalam mobil. Sung-hee pun melihat jika Wuyun datang. Wuyun melihat Sung-hee diberikan kalung yang pasti harganya lebih mahal daripada bunga yang dia bawa. Melihat hal tersebut, Wuyun melempar bunga tersebut ke mobil dan Sung-hee melihat bunga tersebut yang jatuh dan sudah rusak. Setelah lulus kuliah, Sung-hee putus sama pacarnya. Segera kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Wuyun. Dia mencoba mendekati Sung-hee dengan menemaninya di keseharian aktivitas Sung-hee. Merasa nyaman dengan keadaan tersebut, akhirnya Sung-hee menerima kembali Wuyun menjadi pacarnya. Dan mereka melalui hari-hari yang indah bersama. Sampai pengumuman kelulusan pun tiba dan mereka lulus. Singkatnya, setelah mereka lulus, Sung-hee rupanya diterima melanjutkan S2 di Belgia. Dengan berat hati dia memberitahu Wuyun jika dia akan pergi. Wuyun pun merelakan kepergian Sung-hee ke Belgia. Setelah kepergian Sung-hee, Wuyun diterima menjadi guru tetap di SMA di kota itu. Dia mulai menabung sedikit-sedikit dari gajinya untuk pernikahannya dengan Sung-hee. Semua persiapan pernikahan sudah dia rancang dan ketika Sung-hee pulang dia akan segera menikahinya. Tahun berganti tahun, saatnya Sung-hee pulang. Sesampainya di rumah, Sung-hee memberitahu Wuyun untuk bertemu di taman kota. Pada hari yang sudah ditentukan, mereka bertemu dan Wuyun melepas rindunya kepada Sung-hee. Berat rasanya Sung-hee mengatakan, namun terpaksa dia mengatakan bahwa dia akan menikah dan memberi undangan kepada Wuyun. Menerima undangan dari orang yang dicintainya tersebut, Wuyun pun berjanji jika dia akan datang di pesta pernikahan Sung-hee. Akhirnya Sung-hee menikah dengan pria lain. Harusnya aku yang di sana. Dan Wuyun dengan kesabaran dan keikhlasannya menghadapi hidup berhasil menjadi dosen di Universitas Seoul dan mendapatkan pendamping yang cantik. Demikian akhir cerita drama Korea On Your Wedding Day. Bertemu lagi dengan Arga Film di review film lainnya.